Hi everyone, my name is Aman Rana Aguna. Today I will present to you about gel antiseptic from betel leaves. Hal yang melatar belakangi saya untuk membuat gel antiseptik dari daun sirih adalah: satu, saya ingin mempelajari lebih lanjut cara membuat antiseptik dari bahan alam seperti daun sirih. Dua, karena antiseptik diperlukan di era pandemi saat ini. Jika kita keluar dari rumah, kita harus membawa dan menggunakan antiseptik terlebih dahulu agar tidak terkena virus corona. Ketiga, karena gel memiliki keunggulan, yaitu terasa dingin dan mudah dioleskan secara merata di telapak tangan. Data pendukung. Tahukah kamu bahwa tanaman sirih atau nama latinnya Piper beetle termasuk famili Piperaceae? Tanaman sirih tumbuh subur di sepanjang Asia tropis hingga Afrika Timur, menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mudah untuk mendapatkannya. Sirih mengandung minyak atsiri, eugenol, metil-eugenol, karoten, dan lain-lain. Eugenol dan metil-eugenol inilah yang berfungsi sebagai antiseptik dari tanaman sirih. Daun sirih berkhasiat sebagai antiseptik, astringen, ekspektoran, dan lain-lain. Rumusan masalah yang saya dapatkan dari latar belakang. 1. Apakah daun sirih dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat antiseptik? 2. Bagaimana karakteristik antiseptik yang dibuat dari daun sirih? Anggaran kegiatan. Untuk sirih 25 lembar, saya memintanya pada Ibu Heru, tetangga depan rumah saya. Ibu Heru merupakan teman baik mama saya. Untuk bahan yang lain, saya membelinya, seperti bahan pembuat gel, jeruk nipis, etanol, dan wadah antiseptik, dan harganya sesuai yang tertera, sehingga total biaya yang diperlukan adalah Rp70.000. The tools that I use to process the betel leaf. The first, I use scissors to cut the betel leaf into small pieces. Second, a knife for cutting lime. Third, a pan for steaming betel leaf. Fourth, breastplate and spoon for making gel. Fifth, measuring cup to measure the volume of water. Sixth, Erlenmeyer as a container for filtering the betel leaf solution. Seventh, a glass funnel to filter the betel leaf solution. Eighth, stirrer and spoon to stir the CMCNA gel mass. Ninth, bottle as an antiseptic gel packaging. The steps of making betel leaf antiseptic solution. The first, dry betel leaves in the living room as much as 75 grams or 25 seeds. Then, dried betel leaves cut into small pieces using scissors. The betel leaves that have been cut into small pieces mix with hot water 100 ml. Steam over low heat for 30 minutes. Filter after cool. Finally, we add lime water 20 ml to prevent oxidation. Langkah-langkah pembuatan gel CMCNA. Pertama, dituang air 75 ml ke dalam piring. Lalu ditaburkan secara merata 6 gram CMCNA dan ditunggu selama 20 menit hingga mengembang. Lalu kita aduk hingga merata sampai warna putihnya hilang dan membentuk gel. Larutan daun sirih yang sudah mengandung jeruk nipis dituang ke dalam gel CMCNA. Lalu diaduk hingga merata selama 10 menit. Setelah diaduk hingga merata, ditambahi etanol 95% sebanyak 100 ml. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 300 ml gel antiseptik. Lalu kita siapkan 10 wadah antiseptik dan masing-masing diisi 30 ml. Berikut merupakan gambar gel CMCNA yang telah mengembang dan tercampur merata yang akan ditambahkan larutan daun sirih yang mengandung jeruk nipis. Mengapa saya menambahkan jeruk nipis pada larutan daun sirih? Karena jeruk nipis mengandung vitamin C yang bersifat antioksidan yang dapat mencegah terjadinya oksidasi pada larutan daun sirih. Berikut merupakan gambar saat saya menguji gel antiseptik higiene dari daun sirih. Saat saya oleskan di tangan, terasa dingin, mudah dioleskan, dan cepat kering. Tentunya berbau sirih.
Berikut merupakan label gel antiseptik higiene yang saya buat sendiri. Di sini sudah terdapat komposisi, cara pakai, dan cara penyimpanan. Berikut merupakan gambar gel antiseptik daun sirih yang sudah saya kemas sebanyak 10 botol. Pembahasan. Pengujian gel antiseptik berdasarkan apakah produk tersebut berhasil dibuat menjadi suatu gel yang bisa dioleskan merata di telapak tangan dan berbau sirih. Hasil pengujian menunjukkan gel antiseptik yang dibuat mudah dioleskan dengan merata di telapak tangan dan dalam waktu singkat kering tanpa kulit terasa kering dengan bau sirih. Gel antiseptik bisa melindungi tangan dari mikroba karena mengandung eugenol yang bersifat antiseptik. Kesimpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan hasil antiseptik yang telah dibuat, dapat disimpulkan gel antiseptik yang dihasilkan bagus karena gel antiseptik bisa dioleskan secara merata di telapak tangan dan berbau sirih. Saran, antiseptik yang dibuat dengan antioksidan jeruk nipis diperkirakan stabil selama 1 minggu. Untuk meningkatkan stabilitasnya hingga beberapa bulan, maka diperlukan pengawet seperti metil paraben. Berikut ini saya tampilkan video tahap akhir pembuatan gel antiseptik. Terima kasih. Sakniki proses pengguntingan label. Tampilkan dokumentasi kolon dampak antiseptik. Corona, ngombe cendol campur ketan. Saiki usume virus corona, ayo mulo jaga kesehatan.